Api tidak pernah mengetuk pintu. Ia tidak pernah bertanya, apakah kamu sedang lelah? Apakah kamu orang baik? Atau apakah kamu baru saja membeli sofa baru yang mahal? Malam itu, langit di atas Gang Damai, yang biasanya legam berubah menjadi jingga yang mengerikan. Suara gemeretak kayu yang dimakan si jago merah, terdengar seperti tawa ejekan di tengah sunyinya malam. Di depan rumah nomor 12, seorang pria berdiri mematung. Wajahnya yang biasanya angkuh kini pucat pasi, terpantul cahaya lidah api yang mulai menjilat atap rumahnya sendiri. Inilah saat dimana segalanya terasa terlambat, saat dimana sebuah penolakan di sore hari, menjadi beban yang paling berat di dalam dada. Namanya Bram. Di kampung ini, ia dikenal sebagai pria pagar tinggi. Bukan hanya karena pagar besi rumahnya yang menjulang 2 meter, tapi karena sikapnya yang seolah membangun tembok tak terlihat antara dirinya dan tetangga sekitar. Bram adalah tipikal pria urban yang merasa bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk privasi yang mutlak. Baginya, obrolan basa-basi di warung Gunarti, atau sekadar menyapa saat berpapasan setelah pulang dari kantor, adalah pemborosan waktu. Ia merasa hidupnya sudah cukup mapan tanpa perlu mencampuri urusan orang lain, dan ia menuntut hal yang sama dari dunia. Sore itu, cuaca sedang gerah-gerahnya. Bram baru saja memarkir mobilnya ketika Pak Maman, tetangga sebelahnya yang sudah sepuh, menghampirinya dengan langkah ragu. Pak Maman adalah pensiunan guru yang selalu mengenakan peci usang. "Nak Bram, maaf mengganggu sebentar," ucap Pak Maman pelan. "Pompa air di rumah Bapak mati total. Apa boleh Bapak minta tolong bantu cek sebentar? Anak Bapak baru pulang besok pagi." Bram melirik jam tangan pintarnya, lalu mendesah panjang. Ia sedang tidak ingin berkeringat. Ia merasa urusan pompa air Pak Maman bukan tanggung jawabnya. "Aduh Pak, saya baru saja sampai dan ada rapat daring sebentar lagi," bohong Bram tanpa menatap mata Pak Maman. "Coba panggil tukang saja di depan gang Pak, biasanya mereka masih ada yang nongkrong." Pak Maman hanya tersenyum tipis, senyum yang membawa rasa tidak enak hati karena telah mengganggu. "Oh begitu ya? Ya sudah, tidak apa-apa nak. Maaf Bapak mengganggu waktu istirahatnya," jawab Pak Maman sebelum berbalik perlahan menuju rumahnya yang kecil dan bersahaja. Bram masuk ke dalam rumahnya yang dingin karena AC, merasa puas karena berhasil menghindari interaksi yang menurutnya tidak menguntungkan. Malam pun tiba. Gang Damai mulai sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sayup-sayup lantunan doa dari masjid di ujung jalan. Bram sedang asyik menonton film di ruang tengahnya yang kedap suara. Ia tidak menyadari bahwa di dapur belakang rumahnya, sebuah kabel yang terkelupas mulai memercikkan bunga api. Percikan itu jatuh tepat di atas tumpukan koran bekas yang lupa ia buang. Perlahan namun pasti, asap mulai memenuhi ruangan. Sensor asap di langit-langit berbunyi nyaring, memecah konsentrasi Bram dan menariknya dari sofa dengan rasa panik yang mendadak. "Api! Kebakaran!" Bram berteriak sekuat tenaga saat melihat api sudah merambat ke gorden dapur. Ia mencoba mencari tabung pemadam api yang ia beli tahun lalu, tapi ia lupa di mana menyimpannya. Dalam kepanikan, ia mengambil ember di kamar mandi dan menyiramkannya. Tapi api justru semakin membesar, karena menyambar minyak di kompor. Hawa panas mulai menyengat kulitnya. Bram berlari keluar rumah, berteriak meminta tolong di tengah gang yang sepi. Suaranya serak, karena asap dan ketakutan. Ia menyadari betapa kecil, dan tidak berdayanya ia saat itu di hadapan kekuatan alam yang sedang mengamuk. Tak sampai semenit, pintu rumah sebelah terbuka. Pak Maman keluar dengan langkah yang jauh lebih cepat dari sore tadi. Ia melihat Bram yang terengah-engah dan api yang sudah menyambar atap. Tanpa banyak bicara, Pak Maman tidak lari menjauh. Ia justru berlari ke arah tiang listrik, dan mulai memukul tiang itu dengan batu, menciptakan suara besi yang bergema keras ke seantero kampung. "Kebakaran! Kebakaran! Tolong, rumah Nak Bram!" teriak Pak Maman dengan suara yang tak disangka begitu lantang untuk pria seumurannya. Ia kemudian segera menarik selang air dari halaman rumahnya sendiri, mencoba membasahi dinding yang berbatasan dengan rumah Bram. Dalam hitungan detik, keajaiban Gang Damai terjadi. Orang-orang yang selama ini dihindari Bram, muncul dari kegelapan malam. Pemuda-pemuda yang biasa nongkrong di depan gang datang membawa ember, Pak RT datang membawa alat pemadam api ringan, bahkan ibu-ibu keluar membawakan kain basah. Mereka bahu-membahu, membentuk rantai manusia, dari sumur masjid menuju rumah Bram. Tak ada yang bertanya mengapa Bram tidak pernah ikut kerja bakti. Tak ada yang mengungkit betapa sombongnya ia selama ini. Di hadapan musibah, mereka hanya melihat seorang tetangga yang sedang kesulitan. Setelah 1 jam yang mencekam, api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum melahap seluruh bangunan. Bagian belakang rumah Bram hangus, menyisakan bau sangit yang menusuk hidung.
Bram duduk bersimpuh di pinggir jalan, lemas, dengan wajah yang penuh jelaga hitam. Ia menatap tangannya yang gemetar. Tiba-tiba, sebuah gelas berisi teh hangat disodorkan ke arahnya. Ia menoleh dan melihat Pak Maman yang juga tampak sangat lelah. Pakaiannya basah kuyup dan wajahnya kotor, namun tatapan matanya tetap teduh seperti biasanya. "Minum dulu nak Bram. Yang sabar, yang penting orangnya selamat," bisik Pak Maman lembut. Bram menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Air mata mulai menetes di pipinya yang kotor. Malam itu, Bram menyadari sesuatu yang sangat berharga. Tembok tinggi yang ia bangun selama bertahun-tahun ternyata tidak bisa melindunginya dari api. Namun tangan-tangan tetangga yang ia abaikanlah, yang justru menyelamatkannya. Di gang damai, di bawah cahaya lampu jalan yang remang, Bram akhirnya meruntuhkan tembok di hatinya. Ia belajar bahwa rumah sejati bukanlah bangunan beton yang megah, melainkan orang-orang yang peduli saat kita paling tidak berdaya.